Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rocky Kamil akan membacakan resume hukum administrasi negara. Itu A. Pengertian sumber hukum. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Maksudnya, aturan-aturan tersebut apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum menurut para ahli dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. 1. Sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu serta pendapat umum yang menentukan isi hukum. Jadi, adanya keyakinan atau perasaan hukum individu ini sebagai anggota masyarakat, serta adanya pendapat umum lah yang dijadikan sebagai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan hukum. 2. Sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah suatu bentuk atau kenyataan tempat kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Maksudnya, karena bentuknya tersebutlah, maka hukum tersebut dapat berlaku secara umum, diketahui serta ditaati. Sumber hukum dalam arti formal dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, meliputi undang-undang, kebiasaan, atau hukum tertulis, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Berikut penjelasannya. A. Undang-undang. Jika dilihat dari bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang ini adalah salah satu contoh hukum tertulis. Undang-undang ini adalah suatu peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dalam hal tersebut, bersifat yang mengikat masyarakat umum. Contoh undang-undang dalam arti material adalah ketepatan MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, keputusan presiden, peraturan daerah, dan sejenisnya. Contoh undang-undang dalam arti material adalah Contoh undang-undang dalam arti formal yang ada di Indonesia adalah undang-undang yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Dilihat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan dari kedua undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Untuk undang-undang dalam arti material, hal ini ditinjau dari sudut isinya yang mengikat secara umum, sedangkan pada undang-undang dalam arti formal, hal ini ditinjau segi pembuatan dan juga bentuknya. Kebiasaan atau hukum tak tertulis. Kebiasaan atau kostum adalah semua aturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi tetap ditaati oleh rakyat. Hal ini karena mereka yakin bahwa aturan tersebut berlaku sebagai hukum. C. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim-hakim lain berikutnya untuk memutuskan suatu perkara yang dianggap sama. D. Traktat. Traktat adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Jika perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh dua negara saja, maka disebut sebagai traktat bilateral. Sedangkan bila perjanjian dilakukan oleh lebih dari dua negara, maka disebut sebagai traktat multilateral. E. Doktrin hukum. Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Dalam jurisprudensi, hakim seringkali berpegangan pada pendapat dari seorang atau beberapa pakar sarjana hukum yang namanya terkenal. Pendapat dari para sarjana hukum tersebut menjadi dasar bagi keputusan yang akan diambil oleh seseorang hakim dalam menyelesaikan perkara. B. Macam-macam sumber hukum. Ada beberapa macam sumber hukum yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah aturan, norma, atau kaidah yang merupakan sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak, atau pengertian lainnya dari sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah juga dapat disebut dengan suatu penyerapan dari hukum material, sehingga hukum formal dapat berjalan dan dipatuhi oleh semua objek hukum. Macam-macam sumber hukum formal adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang. Undang-undang adalah segala sesuatu aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dijaga oleh pemerintah negara. Contohnya adalah seperti undang-undang peraturan pemerintah, Perpu, dan lain-lain sebagainya.
2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah segala macam tingkah laku yang sama dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya adalah adat istiadat di daerah yang dilakukan dengan cara turun-temurun yang telah menjadi hukum pada daerah tersebut. Contoh kebiasaan yang menjadi sumber hukum bagi masyarakat sebagai berikut adalah adat istiadat kebiasaan orang Bali yang mewajibkan hukum upacara pembakaran mayat untuk orang yang telah meninggal atau disebut dengan ngaben. 3. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di masa kini. Seorang hakim bisa membuat sebuah keputusan sendiri apabila perkara yang sedang disidangkan tersebut tidak masuk dalam aturan sama sekali dalam undang-undang. Traktat. Traktat adalah segala macam bentuk perjanjian dilakukan oleh dua negara atau lebih. 5. Doktrin. Doktrin adalah segala macam pendapat para ahli hukum terkenal yang dijadikan suatu patokan atau pedoman atau asas yang penting dalam hukum dan penerapannya. C. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum menentukan isi hukum itu sendiri. Contoh sumber hukum material ialah nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, bangsa, hubungan sosial, kekuatan politik, dan keadaan geografi. D. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan ketentuan hukum yang telah memiliki bentuk formal. Contoh sumber hukum formal terlain sebagai berikut. 1. Undang-undang. Pengertian undang-undang sebagai sumber hukum memiliki arti formal dan material. Undang-undang dalam arti normal adalah setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana semestinya. 2. Jurisprudensi. Pengertian jurisprudensi adalah keputusan hakim atau pengadilan sebelumnya. Keputusan ini muncul bila menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang sehingga hakim berkewajiban menciptakan hukum itu sendiri. 3. Kebiasaan. Pengertian kebiasaan adalah semua peraturan yang tidak ditetapkan pemerintah namun ditaati oleh semua masyarakat. 4. Traktat. Pengertian traktat adalah perjanjian atau antar negara. 5. Doktrin. Pengertian doktrin adalah pendapat para ahli dapat memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Azas Han. Azas Han administrasi negara sebagaimana hukum pada umumnya untuk menjalankan fungsi hukum administrasi negara dibekali oleh beberapa asas. Asas dalam hukum administrasi negara dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas pokok dalam hukum yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, asas kepastian hukum mengandung arti bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. Asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas pemerintahan yang baik. 2. Asas keseimbangan. Dalam asas ini dinyatakan bahwa antara tindakan-tindakan disiplin yang dilakukan oleh atasan dan kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri harus proporsional atau seimbang. 3. Asas kesamaan dan mengambil keputusan. Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa hendaknya alat administrasi negara terhadap kasus-kasus yang faktanya sama diambil tindakan yang sama pula. 4. Asas Asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki bahwa pemerintah harus bertindak berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. 5. Asas motivasi. Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap keputusan pada badan pemerintah harus mempunyai motivasi alasan yang cukup sebagai dasar keputusan tersebut. 6. Asas larangan untuk mencampur adukan kewenangan. Asas ini menghendaki apabila suatu instansi pemerintahan diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu masalah, maka kekuasaan ini tidak boleh dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain, kecuali maksud tujuan diberikan kekuasaan tersebut. 7. Asas permainan yang layak atau asas perlakuan yang jujur.
Yang maksud dengan asas ini bahwa pemerintah hendaknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada negara